warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Fariha Kamalia, NIM 17076190043. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahmanabila dari Program Studi Pendidikan Bisnis Q 2019 dengan NIM 17076190032. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansyah dengan NIM 17076190043. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasar modal. Materi yang akan disampaikan ada pengertian pasar modal, yang kedua ada produk pasar modal, lembaga yang terlibat, dan yang terakhir ada proses penawaran umum. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Bab 1 Pasal 1 Ayat 13, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Terus menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal adalah sebuah wadah yang memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena pasar modal menjalankan fungsi sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Nah, dari kesimpulannya itu, pasar modal adalah sebuah wadah yang memiliki fungsi sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan yang mana kegiatannya itu bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek. Terus ada yang kedua ada jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada primary market. Nah, primary market ini adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit. Sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Yang kedua ada secondary market. Ini adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham. Di pasar modal perdana, investor setelah melewati pasar modal saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya itu 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat menjual dan membeli efek setiap saat. Selanjutnya saya akan membahas tentang produk-produk dari pasar modal, antara lain yang pertama adalah saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal dari seorang individu ataupun badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pergerakan saham sendiri ditentukan oleh indeks harga saham, yang mana ketika indeks harga saham naik, maka harga saham di pasar berarti naik juga. Dan begitu pun sebaliknya, jika indeks harga saham turun, maka harga saham di pasar turun. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi yang mencakup perjanjian untuk membayar pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Dalam obligasi dituliskan jatuh tempo pembayaran utang dan juga kupon bunganya. Dalam hal ini menjadi kewajiban bagi penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Dan jangka waktu obligasi yang umum di Indonesia adalah 1-10 tahun. Selanjutnya adalah option atau opsi, yang merupakan sebuah kontrak untuk menjual atau membeli aset sekuritas dengan harga tetap pada atau sebelum jatuh tempo. Jenis dari opsi itu ada dua. Yang pertama adalah call option atau opsi beli, dan yang kedua adalah put option atau opsi jual. Opsi beli atau call option merupakan suatu hak untuk membeli saham perusahaan pada tanggal tertentu atau exercise date, dan juga pada harga tertentu, yaitu exercise price. Dan begitu pun dengan put option. Put option merupakan suatu hak untuk menjual saham perusahaan
pada tanggal tertentu atau exercise date, dan juga pada harga tertentu atau exercise price. Opsi sering disebut juga sebagai financial derivative, yang mana penyebutan ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan yang ada dalam opsi muncul akibat adanya instrumen keuangan yang lain. Dan penerbitan opsi dikaitkan dengan instrumen keuangan tersebut. Produk pasar modal yang keempat adalah right. Right merupakan hak untuk memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Right diterbitkan pada penawaran umum terbatas atau yang biasa disebut sebagai right issues, yang mana merupakan saham ditawarkan pertama kali pada pemegang saham lama. Right dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Right sendiri memiliki beberapa manfaat, yang itu antara lain investor memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru pada harga yang telah ditetapkan dengan menukarkan right yang dimilikinya. Sehingga dengan menukarkan right, investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga saham yang lebih murah. Dan yang kedua, karena right diperdagangkan di pasar sekunder, para investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan capital gain ketika harga jual right lebih besar daripada harga beli. Selain itu, right memiliki beberapa resiko, yaitu yang pertama, jika harga saham pada pelaksanaannya lebih rendah atau turun, maka investor tidak akan mengkonversikan right yang dimilikinya, sehingga investor akan mengalami kerugian di kemudian hari. Dan yang kedua, karena right diperdagangkan di pasar sekunder, maka ketika harga jual right lebih kecil daripada harga beli, maka investor akan mengalami capital loss atau kerugian. Produk selanjutnya adalah waran. Waran adalah hak yang diberikan pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan oleh emiten yang menerbitkan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit waran. Lembar saham yang diterbitkan pada waran menggunakan kode strip W di belakang kode saham emiten yang mengeluarkan waran tersebut. Misalkan kode emiten perusahaannya adalah Alto, maka lembar saham waran tersebut berbentuk atau bertuliskan Alto strip W. Dan waran disebut juga sebagai option karena memberikan opsi kepada pemegang saham untuk menggunakan haknya. Waran diterbitkan perusahaan ketika perusahaan akan melakukan initial public offering atau IPO, atau biasa disebut juga sebagai right issue, agar investor tertarik untuk ikut dalam aksi korporasi perusahaan. Waran memiliki beberapa karakteristik, antara lain satu, mempunyai ketentuan yang sama mengenai jumlah saham yang dapat dibeli oleh pewaran. Yang kedua, pencantuman nama perusahaan yang menerbitkan. Yang ketiga, dari bila ada perubahan kondisi perekonomian, harga saham yang diberikan kepada pembeli hak waran bisa berubah dan didemodifikasi. Dan yang keempat, dibandingkan dengan opsi, waran mempunyai periode jatuh tempo yang lebih panjang, yaitu antara 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Bahkan ada jenis yang tidak memiliki periode jatuh tempo, yaitu perpetual warrant. Produk terakhir dari pasar modal adalah reksadana.
Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio efek manajer investasi. Dan reksadana sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. Selanjutnya adalah lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Ada beberapa lembaga yang terlibat di dalam pasar modal, antara lain Badan Pengawas Pasar Modal atau yang biasa disebut sebagai BAPEPAM. BAPEPAM ini memiliki beberapa tugas. Menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 sendiri, tugas BAPEPAM antara lain mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dengan teratur dan efisien, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bursa efek, lembaga keuangan, reksadana, perusahaan efek, dan juga perorangan. Dan yang terakhir, fungsi dan tugas dari BAPEPAM adalah memberi pendapat kepada Kemenku atau Kementerian Keuangan mengenai pasar modal. Selanjutnya adalah lembaga penunjang pasar perdana. Terdapat 6 lembaga yang termasuk ke dalam penunjang pasar modal, antara lain 1. Penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek bertugas untuk memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek, serta membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emiten, penyusunan perspektif, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi dan mengatur penyelenggaraan emisi. Yang kedua adalah akuntan publik. Akuntan publik bertugas untuk memeriksa laporan keuangan dan juga membuat pembukuan serta memberikan petunjuk pembukuan yang baik. Yang ketiga adalah konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas untuk menentukan aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan juga keabsahan usaha emiten. Yang keempat adalah notaris. Notaris bertugas untuk membuat berita acara RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan menyiapkan naskah-naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Yang kelima adalah agen penjual atau broker, bertugas untuk melayani investor yang akan memesan efek. Dan yang terakhir adalah perusahaan penilai. Perusahaan penilai digunakan atau diperlukan ketika membutuhkan penilaian kembali dari aktivanya. Selanjutnya ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Terdapat beberapa lembaga yang termasuk ke dalam lembaga penunjang dalam emisi obligasi, antara lain 1. Wali amanat atau trustee. Wali amanat atau trustee ini bertugas untuk menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan milik emiten yang diterima sebagai jaminan, memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten, melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dibayarkan tepat waktu,
Yang selanjutnya adalah melakukan tugas selaku agen utama pembayaran, mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten, membuat perjanjian perwaliamanatan dengan pihak emiten, dan yang terakhir adalah memanggil rapat umum pemegang obligasi apabila diperlukan. Selanjutnya yang kedua adalah penanggung atau guarantor. Guarantor ini bertugas untuk bertanggung jawab atas dipenuhinya pembiayaan pinjaman pokok, obligasi, dan beserta bunganya. Dan yang terakhir adalah agen pembayaran atau paying agent. Lembaga terakhir yang terlibat dalam pasar modal adalah lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder ini terdiri dari 1. Pedagang efek, 2. Perantara perdagangan efek atau broker, yang ketiga adalah perusahaan efek, yang keempat adalah biro administrasi efek, dan yang kelima adalah reksadana. Selanjutnya adalah penawaran umum. Jadi penawaran umum atau go public merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal dengan cara menjual saham atau obligasi. Nah, penawaran umum ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah untuk mendapatkan dana sehingga dapat membantu mengembangkan usaha perusahaan serta memperbaiki struktur modal. Yang kedua adalah untuk memacu perusahaan untuk lebih berkembang. Karena kepemilikan saham yang tersebar di masyarakat, maka ini akan memacu perusahaan untuk profesional. Lalu yang ketiga adalah membuka investasi untuk masyarakat. Jadi dengan adanya penawaran umum ini akan membuka jalan untuk masyarakat berinvestasi. Lalu yang terakhir adalah lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, karena adanya penawaran umum, perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga secara tidak langsung ini juga merupakan proses dari promosi perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan penawaran umum. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Nah, di tahapan persiapan ini, perusahaan harus terlebih dahulu melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham untuk menentukan kesepakatan dalam rangka penawaran umum. Nah, setelah adanya kesepakatan, maka emiten akan menentukan penjamin emisi serta lembaga dan penunjang pasar seperti akuntan publik, penjamin emisi, konsultan hukum, dan juga notaris. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. Nah, di tahapan ini calon emiten akan melakukan pendaftaran dengan dilengkapi dokumen-dokumen pelengkap pada Bapepam. Nah, lalu Bapepam akan menentukan apakah calon emiten memenuhi persyaratan atau tidak. Yang ketiga adalah tahapan penawaran umum. Nah, di tahapan penawaran umum ini, emiten akan menawarkan saham kepada investor melalui agen-agen penjual yang telah ditentukan. Nah, di tahapan ini kadang keinginan investor untuk memiliki saham tidak terpenuhi. Misalnya, saham yang dijual sebanyak 150 juta lembar saham, tetapi investor ini ingin membeli sebanyak 250 juta lembar saham, maka investor dapat membeli saham di pasar sekunder setelah saham dicatatkan di bursa efek. Yang keempat atau yang terakhir adalah tahapan pencatatan saham di bursa efek. Nah, setelah saham ditawarkan di pasar perdana, maka saham akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.